Hai, jumpa lagi dengan saya dalam video pembelajaran matematika. Perkenalkan, nama saya Riani Manurung, guru matematika di SMP Negeri 1 Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah yang pertama adalah memahami pengertian bilangan berpangkat. Yang kedua, memahami sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang ketiga, memahami pengertian bilangan berpangkat negatif. Yang keempat, memahami pengertian bilangan berpangkat nol. Mari saksikan video pembelajaran yang berikut ini. Tonton dan disimak ya. Baik, kita akan membahas tentang bilangan berpangkat bulat, positif, negatif, dan nol. Yang pertama kita bahas tentang pengertian. Apa itu bilangan berpangkat? Perkalian berulang suatu bilangan A disebut dengan perpangkatan A. Misalnya, 3 pangkat 5 artinya perkalian 3 sebanyak 5 kali, berarti 3 pangkat 5 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, yang sama dengan kalikan 3 sebanyak 5 kali. Dengan cara yang sama, negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kalikan negatif 2 sebanyak 4 kali, itu sama dengan negatif 2 pangkat 4. Berarti A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N. Kalikan A sebanyak N, di mana N bilangan bulat positif. A disebut dengan bilangan pokok dan N disebut pangkat. N bilangan bulat positif. Yang berikut sifat-sifat perpangkatan. Yang pertama, sifat perkalian pada perpangkatan. Misalnya, 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 4, kita jabarkan masing-masing 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat 4, di mana 2 pangkat 3 adalah perkalian 2 sebanyak 3 kali, dan 2 pangkat 4 perkalian 2 sebanyak 4 kali, maka didapat bahwa 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4 jadinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, atau perkalian 2 sebanyak 7 kali, yang sama dengan 2 pangkat 7. Maka 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2 pangkat 4. Perhatikan hubungan pangkatnya, bahwa 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 3 tambah 4, hasilnya adalah 2 pangkat 7. Maka secara umum dapat kita tuliskan bahwa A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi kalau bilangan berpangkat dikalikan, maka pangkatnya dijumlah. Yang kedua adalah sifat pembagian pada perpangkatan. Misalnya, 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 2 itu sama dengan, kita uraikan 2 pangkat 5 dengan 2 pangkat 2, maka hasilnya adalah 2 kali 2 kali 2 yang sama dengan 2 pangkat 3. Maka 2 pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 5 dikurang 2. Pangkatnya dikurangkan, hasilnya adalah 2 pangkat 3. Maka secara umum dapat kita tuliskan A pangkat M dibagi dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Yang berikutnya adalah sifat yang ketiga, sifat perpangkatan pada bilangan berpangkat. Artinya apa? Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Misalnya 2 pangkat 3 dipangkat 4, itu artinya perkalian 2 pangkat 3 sebanyak 4 kali, maka didapat 2 pangkat 3 dipangkat 4, itu sama dengan 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3, dengan menggunakan sifat perkalian pada perpangkatan, pangkatnya dijumlahkan, maka 2 pangkat 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 2 pangkat 12. Maka 2 pangkat 3 dipangkat 4, ternyata hubungan pangkatnya 2 pangkat 3 dikali 4,
itu sama dengan 2 pangkat 12. Maka secara umum dapat kita tuliskan bahwa A pangkat M di pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikali dengan N atau sama dengan A pangkat MN. Yang berikutnya adalah pangkat bulat negatif. Berdasarkan sifat perpangkatan, A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, ingat kembali itu pangkatnya dikurangkan, sama dengan A pangkat M dikurang N. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau M kurang dari N? Tentunya M dikurang N bernilai negatif, maka nanti A pangkat M dikurang N sama dengan A pangkat bilangan negatif. Contohnya, 2 pangkat 2 dibagi dengan 2 pangkat 5. Itu pangkat pembilangnya lebih kecil dari pangkat penyebutnya. Maka kalau kita jabarkan didapat 1/2 pangkat 3. Dengan menggunakan sifat bahwa 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 5 itu sama dengan 2 pangkat negatif 3. Artinya apa? Dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita dapat bahwa 1/2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat negatif 3. Coba perhatikan di sini pangkatnya positif di penyebut, maka setelah di pembilang maka dia berubah menjadi 2 pangkat negatif 3. 1/2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat negatif 3. Maka secara umum dituliskan bahwa A pangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat N. Yang berikutnya adalah pangkat 0. Kita perhatikan tabel, ada di sini tabel pembagian 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat 3, 3 pangkat 5 dengan 3 pangkat 5, 5 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 2, dengan perhitungan maka didapat hasilnya 1, 1, dan 1. Kemudian dengan menggunakan sifat bahwa 2 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 3, pangkatnya dikurangkan maka didapat 2 pangkat 0, 3 pangkat 0, dan 5 pangkat 0. Kemudian kita bandingkan kolom kedua dengan kolom ketiga, maka didapat bahwa 2 pangkat 0 sama dengan 1, 3 pangkat 0 sama dengan 1, 5 pangkat 0 sama dengan 1. Artinya apa? Setiap bilangan dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Maka secara umum bahwa A pangkat 0 itu sama dengan 1 untuk setiap A elemen real, di mana A tidak sama dengan 0. Demikian video pembelajaran matematika tentang bilangan berpangkat bulat positif, negatif, dan 0. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.